Bismillahirrahmanirrahim. Hilful fuduli. Ini hilful fudul, sebuah peristiwa yang disepakati oleh orang Arab pasca terjadinya perang yang namanya Pijar. Jadi perang itu benar-benar menyebabkan suku-suku pada ribut. Begitu dia pada ribut, yang rugi dia juga. Pihak lawan rugi besar, pihak dia juga enggak sedikit kerugiannya. Sehingga setelah perang Pijar, tokoh-tokoh dari dua kubu ya itu kumpul mengadakan perdamaian. Perdamaian ini disebut hilful fudul. Dalam perdamaian itu ada perjanjian. Jangan lagi-lagi berantem gara-gara urusan sepele. Ya. Namanya hilful fudul. Hilfu artinya perjanjian. Al-fudul yang banyak keutamaannya. Jangan ribut mulu. Wa 'inda ruju'i Quraisyin min harbil Pijari. Ketika kembalinya suku Quraisy dari perang yang namanya Pijar, tada'au, mereka berkerumun, ngumpul lihilfil fuduli, untuk satu perjanjian yang namanya hilful fudul. Pada kumpul nih. Fatamma fi dari Abdillah ibni Jud'ana. Ada satu tokoh yang namanya Abdullah bin Jud'an At-Taimi, dari suku Taimi. Ahadu ru'asai Quraisyin, salah satu pimpinan suku Quraisy, namanya Abdullah bin Jud'an. Wa kanal mutahalifuna, dan adalah orang-orang yang mengadakan perjanjian. Bani Hashim, terdiri dari Bani Hashim. Wa Banil Muttalib, Banil Muttalib, ibnai Abdi Manafin, dua anak keturunan Abdu Manaf. Wa ibnai Asadin, dua keturunan anak Asad bin Abdil Uzza. Wa ibnai Zuhra bin Kilabin, dua anak keturunan Zuhra bin Kilab. Wa ibna Taim bin Murrata, dua anak keturunan Taim bin Murrah. Tahalabu, mereka mengadakan perjanjian. Wa ta'aqadu, dan mereka bersepakat alla yajidu bi Makkah madluman, bahwa janganlah, bahwa tidaklah, Allah bahwa tidak, yajidu, bahwa jangan sampai mereka menemukan lagi bi Makkah, di kota Mekah, madluman min ahliha, ada orang yang dizolimi di antara keluarga mereka. Jadi kumpul nyepakati, jangan ada lagi orang yang dirugiin, jangan ada lagi korban yang dirugiin, jangan ada orang yang dizolimin lagi. Au min ghairihim, atau dari selain mereka, mau siapa aja yang dizolimin, yang zolim kita kudu tangkap, kita kudu adilin dia. Jangan ada lagi orang yang dizolimin di Mekah ini. Min sairin nasi, dari manusia lainnya, illa kamu, kalau apa ada yang dizolimin, illa kamu, melainkan mereka rame-rame akan bangkit, ma'ahu, mengeksekusi itu, hatta turadda ilaihi mazlamatuhu, sehingga dikembalikan
kepada orang yang dizolimi itu mazlamatuhu, sesuatu yang dizolimin itu. Umpama hartanya diambil, panggil tuh yang ambil, pulangin harta orang yang diambil. Namanya mazlamah. Bentuk kezolimannya apa? Pulangin. Jadi kemarin nih kita ribut suku-suku, gara-gara satu orang yang ribut, ratusan ribuan orang kena dampaknya. Jangan lagi begitu dah. Besok-besok kalau ada orang berperkara, kita adilin. Mana yang zolim, dia yang kita kenain sanksi. Mana yang dizolimin, pulangin hak-hak dia. Namanya mazlamah, hak-hak yang dizolimi. Wa qad hadara hadal hilfa, dan sungguh menghadiri perjanjian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadir. Jadi dari zaman masih muda, umur 15 tahun, Rasulullah udah terlibat dalam perkara-perkara pelik. Dia kata muda, Nabi diajak. Dia kata muda, Nabi dilibatin. Alaihi salamu, yang mudah-mudahan Allah memberikan salam kepada beliau, ma'a'mamihi, bersama paman-pamannya. Yang hadir Nabi sama paman-paman beliau. Wa qala ba'da an syarafahu Allahu birrisalati, dan beliau berkata, Nabi komen, ya, Nabi punya komentar tentang dulu dia masih muda, belum jadi nabi, apalagi jadi rasul. Dia ingat masih muda udah diajak-ajak perkara begitu sama paman-pamannya. Maka beliau berkata setelah ansyarafahullahu birrisalah, setelah Allah muliakan beliau dengan menjadi rasul, beliau ingat begitu udah jadi rasul, walaqad syahidtu ma'a umumati, sungguh benar-benar aku saksikan bersama paman-paman saya, paman dari baba, hilfan, satu perjanjian, fi dari Abdillah ibni Jud'ana, yang diberlangsungkan tempatnya di rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an sepupunya Siti Aisyah radhiyallahu an. Sayyidatuna Aisyah punya sepupu namanya Abdullah bin Jud'an. Orangnya khair, menjamu tamu luar biasa, santunannya nggak ngaso-ngaso. Sampai Siti Aisyah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sepupu saya baik banget, tapi dia kagak iman sama engkau. Apakah dia bisa masuk surga? Kata Nabi, kagak. Kebaikannya dibalas di dunia saja oleh Allah, karena enggak iman. Ma uhibbu, kata Nabi, saya ngelihat perjanjian, diajak, diundang bersama paman-paman saya, satu perjanjian yang saya sukai, li, bagi diriku, bihi, dengan perjanjian itu, humran na'ami, seperti saya mendapat harta kekayaan yang paling dicintai oleh orang jahiliyah zaman dulu, yaitu onta yang kekuning-kuningan. Saya menghadiri perjanjian itu, yang diajak sama paman saya, diundang semuanya, pada datang tokoh-tokoh. Saya girang banget, seperti orang yang mendapatkan harta kekayaan yang saat itu paling bagus, namanya humran na'am, onta yang kemerah-merahan. Kendaraan yang paling mahal apa zaman sekarang? Alphard, apalagi yang mahalan lagi dari dia? Nah, itu dah tuh. Girangnya diajak, girangnya diundang untuk menghadiri perjanjian yang bikin maslahat umat, lebih saya senangi ketimbang saya dikasih harta kekayaan berupa humran na'am. Walau du'itu,
seandainya saya diundang bihi dengan perjanjian itu lagi fil Islam yang ada dalam Islam, la ahbabtu, niscaya benar-benar saya cintai, saya demen, saya sukai, saya jawab, saya bakal datang, ya, karena tujuannya maslahat. Ini lagi-lagi sifat Nabi tuh, mau apapun yang sifatnya maslahat Nabi demen. Maulid bikin maslahat, orang cinta sama Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, meneladani Nabi, demen. Taruhnya lu kagak nyumbang, lu jangan gedeg. Ini lu udah kagak maulid, lu gedeg, diundang kagak datang lagi. Mana udah disorong. Kata Nabi apa? Yang model begitu, yang maslahatnya buat umat besar, itu lebih saya senangi menghadiri acara semacam itu ketimbang saya dikasih harta yang paling mahal di zaman itu. Seandainya saya diundang, ya, maka saya bakal datengin. Itu apresiasi Nabi terhadap perbuatan yang di dalamnya ada maslahat. Padahal dulunya Nabi belum jadi Rasul, belum jadi Nabi. Pokoknya apapun yang tujuannya maslahat kita dukung. Di kampung ada pengajian, musola remaja, dukung. Ya, yang baik-baik kita dukung. Jangan gedeg. Selama tujuannya emang pada ikhlas. Ya enggak? Bikin paguyuban lu mencari untung, lah jangan dukung begitu. Mau nyohor, jadi dukung begitu, ya enggak? Karena tujuannya mau nyohor, bukan maslahat. Wadzalika li'annahu alaihi salamu mab'utsun bimakarimil akhlaqi, dan demikian itu menjadi tanda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus bimakarimil akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa hadza minha, dan sifat Nabi seperti itu bagian dari akhlak-akhlak yang bagus, ya. Demen nama yang maslahat. Emang Nabi diutus buat menyempurnakan akhlak, apapun yang baik-baik Nabi dukung. Wa qad aqarra dinul islami katsiran minha, dan telah menetapkan agama Islam ini katsiran minha, banyak di antara hal-hal tersebut, ya. Apapun yang baik, yang maslahat, agama melegitimasi itu. Enggak ada aturan agama, enggak ada perintah agama melainkan mengandung maslahat. Walaqad aqarra dinul Islam katsiran minha. Setiap yang baik pasti dilegitimasi sama agama. Yurshiduka ila hadza qauluhu alaihi salatu wassalamu, menunjukkan engkau kepada demikian itu, bahwa agama melegitimasi banyak kebaikan-kebaikan. Maslahat mana? Yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, buitu liutammima makarimal akhlak, aku ini diutus untuk menyempurnakan perangai-perangai yang baik. Wa qad da'a bihadzal hilfi katiruna, dan sungguh mengajak bihadzal khilfi, dengan perjanjian yang namanya hilful fudul, katirun, banyak orang mengajak menyetujui perjanjian itu. Fa ansafu, sehingga mereka menerima, sehingga mereka legowo, karena buat maslahat ke depan. Jangan apa gara-gara urusan-urusan yang sepele pada ribut, biar pada akur, ya enggak? Apalagi ini beda suku, beda ras, macam-macam. Jangan ada gesekan-gesekan sedikit yang akhirnya
jadi keributan yang luar biasa. Ya, punya sifat insaf, Rihlatuhu ila Syam, perjalanan Nabi dagang ke kota Syam. Wallahu a'lam bishawab.